Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam Bapak Faris Alfada dan juga Mbak Fitri yang saya hormati sebagai pengampu mata kuliah ide-ide politik. Pada kesempatan malam hari ini izinkanlah saya menjelaskan beberapa penjelasan terkait subtema dari sebuah tema, yakni Islam dan radikalisme. Pada subtema kali ini yang berjudul Radikalisme Agama Politik, Mengapa Ekstremisme Muncul, izinkan saya menjelaskan bahwasanya ketiga poin yang telah dijelaskan oleh beberapa teman saya di video sebelumnya memiliki korelasi yang sejatinya ketiga poin tersebut, yakni radikalisme agama politik, menjadi cikal bakal atau faktor-faktor munculnya paham ekstremisme. Paham ekstremisme sendiri merupakan suatu paham yang dewasa ini sering dikaitkan dengan sebuah ajaran yang bersifat radikal, yang mana ajaran tersebut diimplementasikan dalam bentuk tindakan represif yang menurut penganutnya dalam rangka untuk menentang berbagai macam hal yang tak sesuai dengan ajaran agamanya. Yakni contoh saja paham Islam radikal yang dewasa ini menjadi sebuah stigma negatif tersendiri di masyarakat dikarenakan apa yang dilakukan oleh penganut paham Islam radikal ini bersifat represif, dalam artian mereka menentang berbagai macam hal yang telah yang tidak sesuai atau tidak selaras dengan ajaran agamanya dengan tindakan represif. Salah satu contohnya adalah terorisme. Pada awal mula munculnya hal ini berawal dari paham Islamisme atau suatu paham ideologi politik, yang mana ideologi politik ini bersifat keagamaan yang tidak memiliki berpihakan politik tertentu, namun dalam kemunculannya ideologi politik Islamisme ini dimaksudkan untuk merekonstruksi kembali sistem tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, yang mungkin sebelumnya sistem pemerintahan yang ada merupakan sistem pemerintahan yang berkiblat pada barat atau yang bersifat westernisasi yang notabene sekuler. Bentuk-bentuk penentangan yang dilakukan pada awal kemunculannya ekstremisme sendiri dimaksudkan dalam rangka jihad untuk mewujudkan suatu bentuk pemerintahan yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Namun sering berjalannya waktu, hal ini diadopsi oleh suatu kelompok, yakni Wahabi, yang kemudian diadopsi juga oleh organisasi, yakni Ikhwanul Muslimin, yang menganut orientasi serupa, yakni ingin mengubah sistem pemerintahan yang ada menjadi sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian Ikhwanul Muslimin sendiri adalah sebuah sistem gerakan politik yang mana memiliki orientasi untuk menegakkan bahwa hukum Allah adalah hukum satu-satunya yang mengorganisir atau mengatur seluruh kehidupan manusia, dalam artian kehidupan bernegara juga berdasarkan hukum-hukum tersebut. Salah satu pemikir terkenal Ikhwanul Muslimin yakni Said Al-Qutb, di mana dia memiliki suatu pemikiran yang kemudian diadopsi oleh kelompok-kelompok yang serupa, yang mana pemikirannya ini bersifat membenci terhadap materialisme. Pemikiran tersebut merupakan suatu buah pikir dari pengalamannya semasa dia mendalami pendidikannya selama di Amerika, yang mana hal tersebut membuat dia pada akhirnya membenci hal materialisme. Kemudian pemikiran tersebut akhirnya diadopsi oleh kelompok Taliban. Kelompok Taliban sendiri pada awal mulanya merupakan suatu kelompok yang menganut paham serupa dengan orientasi sama. Pada awalnya kelompok Taliban ini dimaksudkan untuk memiliki tujuan untuk membawa perdamaian kepada negara-negara tetangga, yang mana negara-negara tetangganya pada saat itu dalam kondisi perang atau dalam kondisi konflik. Maka dari itu kelompok Taliban ini didirikan dalam maksud untuk membawa perdamaian terhadap negara-negara tetangga tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, kelompok Taliban ini pada akhirnya ingin menegakkan atau ingin menghapus
suatu ikatan politik kontemporer yang mana dimaksudkan untuk mengganti atau merekonstruksi sistem pemerintahan yang ada pada saat itu, yang mungkin juga sistem pemerintahan pada saat itu juga bersifat westernisasi atau bersifat sekuler. Maka dari itu kelompok Taliban ini ingin menggantinya menjadi sistem khilafah, yang notabene juga sistem tersebut merupakan suatu sistem yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh kelompok tersebut. Mulai dari situlah kelompok Taliban menggeneralisasikan interpretasi ajaran Islam yang bersifat sempit, sehingga kemudian interpretasi ini dilanjutkan oleh Osama bin Laden dan kelompoknya Al-Qaeda dalam serangannya terhadap dunia barat, yang mana menurut mereka pandangan westernisasi merupakan suatu paham yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Hal tersebut juga tak terlepas dari suatu pemikiran atau suatu buah pikir yang dicetuskan oleh Said Al-Qutb tadi, yakni salah satu pemikir dari Ikhwanul Muslimin. Maka dari itu Osama bin Laden dan kelompoknya Al-Qaeda membenarkan penyerangan tersebut dengan dalih bahwasanya ia ingin mengembalikan hal-hal yang menentang menurut ajaran agamanya. Kemudian selanjutnya hal tersebut menjadi faktor-faktor juga mengapa pada akhirnya muncul suatu paham ekstremisme, yang mana sejatinya paham Islam radikal tadi itu tidak bersifat tidak memiliki suatu stigma negatif, tapi pada akhirnya hal tersebut menjadi sebuah stigma negatif tersendiri di masyarakat dikarenakan terdapat kelompok-kelompok yang terlalu memiliki suatu ambisi untuk melakukan tindakan represif, yang mana hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk menentang hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh kelompok tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.